Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam perkuliahan pertemuan kedua. Nanti kita akan berbicara tentang teman-teman. Hari ini nanti kita akan membaca surat At-Takwir. Silakan teman-teman membuka Al-Qur'annya masing-masing di rumah. Baik teman-teman, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العظيم. Baik teman-teman, terima kasih sudah membaca Al-Quran sebelum memulai perkuliahan hari ini. Selanjutnya teman-teman, pada materi pagi hari ini saya nanti akan membahas tentang bagaimana sih konsep dasar manajemen bisnis itu. Tentu saya berharap teman-teman setelah mengikuti perkuliahan ini, teman-teman bisa mengetahui konsep dasar manajemen dan mengapa manajemen diperlukan dalam sebuah organisasi bisnis. Kemudian yang kedua, teman-teman saya berharap teman-teman setelah menyimak video ini, teman-teman mengetahui konsep manajemen secara fungsional yang mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengimplementasian, serta pengendalian dan pengawasan. Dan juga teman-teman saya harapkan juga mengetahui konsep manajemen secara operasional dalam organisasi bisnis yang mencakup manajemen sumber daya manusia, manajemen produksi atau operasi, manajemen pemasaran, dan manajemen keuangan.
Jadi teman-teman simak dengan cermat ya. Jangan lupa menyimak sampai akhir agar teman-teman nanti bisa mengerjakan kuisnya. Teman-teman, sebelum saya berbicara banyak tentang konsep dasar manajemen bisnis, alangkah baiknya teman-teman tahu organisasi dan manajemen. Nah, teman-teman mungkin sudah biasa ya mendengar kata manajemen. Saya yakin teman-teman pasti sering sekali mendengar kata manajemen. Apalagi kalau di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islamian Salatiga ada prodi yang namanya manajemen bisnis syariah. Nah, manajemen itu apa? Nah, teman-teman, menurut Griffin ya, sebelum kita nanti akan membahas manajemen, karena manajemen itu erat sekali kaitannya dengan organisasi. Kalau kita bicara manajemen, kalau tidak ada organisasinya, nah, sama saja kita tidak membahas apapun. Maka sebelum kita membahas manajemen, nah, kita akan membahas organisasi terlebih dahulu. Organisasi itu apa? Nah, organisasi menurut Griffin adalah organization is a group of people working together in a structured and coordinated fashion to achieve a set of goals. Jadi teman-teman, organisasi itu adalah sekelompok orang yang bekerja sama dalam struktur dan koordinasi tertentu dalam mencapai serangkaian tujuan tertentu. Atau dengan bahasa lain, organisasi itu sekumpulan orang atau kelompok yang memiliki tujuan tertentu dan berupaya untuk mewujudkan tujuannya. Melalui apa? Tentu melalui kerjasama. Karena tadi menurut pengertian Griffin sudah dibahas bahwa a group of people. Ya, jadi sekelompok orang. Kalau sekelompok orang kira-kira bekerja sendiri-sendiri atau bekerja kelompok? Tentu bekerja secara bersama-sama. Nah, teman-teman, berbagai organisasi memiliki tujuan yang berbeda-beda. Ya, bicara tujuan, ya, semua organisasi masing-masing memiliki tujuan yang berbeda-beda, tergantung pada jenis organisasinya. Misalnya, kalau organisasinya itu adalah organisasi politik, tentu tujuannya adalah kekuasaan. Ya, itu kalau organisasi politik. Ya, tapi kalau organisasi sosial, ya, tentu memiliki tujuan yang berbeda dengan organisasi politik. Organisasi sosial, ya mungkin ya. Tujuannya adalah menjawab aspirasi rakyat, misalnya melalui kegiatan sumbangan, pelatihan-pelatihan, dan sebagainya. Nah, beda lagi kalau organisasinya adalah sebuah universitas, seperti kita kuliah di IAIN Salatiga. Ya, universitas apakah organisasi? Iya. Universitas juga merupakan organisasi. Karena apa? Di dalamnya ada sekumpulan dosen, karyawan, mahasiswa, ya, dan juga mereka memiliki tujuan yang ingin dicapai. Nah, maka universitas adalah sebuah organisasi. Misalnya tujuannya apa? Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi tertentu sehingga dapat menjadi insan yang berguna di masyarakat, misalnya seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan organisasi bisnis? Ya, nah, organisasi bisnis bisa jadi bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau profit. Ya, meskipun tidak semuanya sih organisasi bisnis bertujuan untuk profit, tetapi
profit itu adalah salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi bisnis dimanapun. Nah, kalau tujuannya adalah bisnis profit, maka organisasi bisnis itu adalah sekumpulan orang atau kelompok yang memiliki tujuan untuk meraih profit dalam kegiatan bisnisnya, sehingga mereka berupaya untuk mewujudkan tujuannya melalui kerja sama. Nah, sekarang bagaimana kerjasama dapat dilakukan ketika orang-orang dalam kelompok itu berbeda-beda. Misalnya dalam sebuah universitas, dosennya berlatar belakang dari berbagai macam suku. Ada Madura, ada Jawa, ada Dayak misalnya, dan sebagainya. Nah, ini adalah sebuah tantangan tersendiri. Maka pertanyaan saya, bagaimana kerjasama bisa dilakukan ketika karakter orangnya berbeda-beda? Ya. Kemudian belum lagi didorong oleh motivasi yang berbeda-beda, memiliki cara pandang yang berbeda-beda, kemudian memiliki latar belakang yang berbeda-beda, apalagi pokoknya semuanya serba berbeda. Maka dengan segala perbedaan, dengan segala cara pandang paradigma yang berbeda, maka dibutuhkan yang namanya manajemen. Nah, Griffin juga pernah menyampaikan bahwa paling tidak organisasi itu memiliki berbagai sumber daya. Berbagai sumber daya, ada 4 sumber daya yang saya tulis di sini. Yang pertama adalah human resource. Human resource ini adalah sumber daya manusia, betul. Kemudian ada yang namanya sumber daya alam, disebut juga dengan natural resource. Kemudian ada juga sumber daya finansial atau sumber daya keuangan. Nah, ini juga disebut dengan financial resource. Nah, yang terakhir ada yang namanya sumber daya informasi yang disebut juga dengan informational resource. Ya, ini teman-teman. Jadi organisasi merupakan sekelompok orang yang bekerja sama dalam struktur dan koordinasi tertentu dalam mencapai serangkaian tujuan tertentu. Kenapa? Karena mereka, setiap organisasi itu memiliki sumber daya yang berbeda-beda. Ini ada 4 sumber daya itu. Nah, setelah organisasi, teman-teman sudah tahu semuanya, maka pertanyaan selanjutnya adalah, apa sih manajemen itu? Nah, manajemen itu apa? Nah, manajemen is the art of getting things done through people. Nah, ini pengertian menurut Mary Parker. Ya, manajemen itu apa? Manajemen adalah seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain. Nah, ini namanya manajemen. Wah, gimana itu ceritanya? Ya, muncullah beberapa pertanyaan. Apa yang harus diselesaikan? Ya, jadi teman-teman, segala sesuatu itu perlu dilakukan dalam rangka untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, misalnya teman-teman mau berangkat kuliah ke Salatiga, maka teman-teman ya mesti melakukan segala sesuatu supaya bisa sampai. Bisa pakai ojek online, bisa pakai motor sendiri, atau disuruh jemput pacar misalnya. Nah, ini adalah sebuah tujuan untuk mencapai tujuan. Nah, tujuan tersebut sangat beragam teman-teman, tergantung dari jenis sebuah organisasi. Nah, misalnya kita kan bicara tentang organisasi bisnis nih, maka tujuan organisasi bisnis adalah untuk meraih profit. Nah,
Yang harus dilakukan oleh organisasi untuk meraih profit adalah sesuatu yang harus diselesaikan namanya. Nah, kegiatan-kegiatan yang biasanya dilakukan oleh sebuah organisasi bisnis, misalnya kegiatan produksi, pemasaran, pengelolaan sumber daya manusia, sampai pengelolaan keuangan. Nah, semua kegiatan-kegiatan itu yang saya sebutkan tadi perlu diselesaikan karena pada prakteknya akan menunjang kepada pencapaian tujuan dari organisasi bisnis. Apa itu? Meraih profit. Nah, oke teman-teman. Oke, selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, mengapa harus bersama-sama? Ya, harus diselesaikan bersama-sama karena pada prakteknya selain organisasi adalah sekumpulan orang-orang, ya. Kalau bicara sekumpulan orang-orang kan berarti jamak ya, banyak orang. Ya, maka dari itu harus dilakukan secara bersama-sama. Namun nggak mungkin lah ya sebuah pekerjaan besar atau untuk mencapai sebuah tujuan harus bisa dicapai atau bisa diselesaikan oleh satu orang. Misalnya Universitas IAIN Salatiga misalnya ingin menciptakan mahasiswa yang berkompeten. Apa mungkin bisa diselesaikan oleh satu dosen? Kan tidak mungkin. Maka dari itu dalam manajemen ya semuanya harus diselesaikan bersama-sama. Selanjutnya yang ketiga, ada pertanyaan lagi, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, proses penyelesaian itu tentu memerlukan tahapan-tahapan teman-teman. Jangankan organisasi, panjenengan saja ketika mau makan, teman-teman mesti memerlukan tahapan-tahapan juga. Ya, yang minimal kalau kayak saya anak kos ya. Jadi kalau anak kos itu kan sebelum makan itu jelas mesti masak dulu ya. Sebelum masak belanja kemudian masak. Setelah masak kemudian menyiapkan makanan di piring sama air minum, kemudian memakan, kemudian mengunyah, menelan hingga memakannya kembali. Seterusnya begitu. Nah, ini baru proses makan, apalagi sebuah organisasi. Wow, kalau organisasi tentu tahapannya panjang sekali, ya. Ada tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan dan pengendalian. Nah, berdasarkan tahapan-tahapan ini, maka dikenal pula pengertian dari manajemen. Ya, kalau tadi manajemen adalah sekumpulan orang ya, yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, ada pengertian lain manajemen itu adalah, nah ini menurut Nichols ya, the process used to accomplish organizational goals through planning, organizing, directing, and controlling people and other organizational resources. Ya, jadi manajemen itu juga bisa disebut sebuah proses yang dilakukan ya, sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan ya, pengorganisasian ya, kemudian pengarahan dan pengendalian ya. Ya, ini penting nih, 4 kata kunci nih, teman-teman harus ingat. Jadi ada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Siapa? Yaitu yang dikendalikan, yang diarahkan, diorganisasikan, diarahkan siapa? Yaitu orang-orang ya, serta sumber daya organisasi lainnya. Ya, ini nanti kembalinya ke sini ya. People and organization resource. Ya, jadi teman-teman, berdasarkan penjelasan ini kita bisa menyimpulkan bahwa ada 3 faktor yang terlibat. Ya. Apa aja itu? 1, adanya penggunaan sumber daya organisasi.
ya. Jadi sumber daya yang ada itu digunakan, baik sumber daya manusia ya atau sumber daya yang lain. Kemudian yang kedua, adanya proses yang bertahap melalui apa? 1. Perencanaan, 2. Pengorganisasian, 3. Pengarahan, dan keempat, pengimplementasian. Sampai juga pengendalian dan pengawasan. Dan yang ketiga, adanya seni dalam menyelesaikan pekerjaan. Ya, semuanya harus diselesaikan dengan seni, teman-teman. Jadi enggak asal, ya. Oke, teman-teman. Teman-teman sudah bisa menjawab apa saja yang harus diselesaikan, mengapa harus bersama-sama, dan bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, selanjutnya teman-teman, peran manajemen dalam organisasi itu ada di mana? Ya, peran manajemen dalam organisasi itu adalah satu ya. Kenapa manajemen diperlukan? Karena agar tujuan dari organisasi dapat dicapai secara efektif dan efisien. Kata kuncinya itu ya. Kata kuncinya adalah efektif dan efisien ya. Kenapa kok ini? Ya, efektif dan efisien. Apa yang dimaksud dengan efektif itu? Efektif itu adalah doing the right things. Jadi mengerjakan pekerjaan yang benar. Kalau efisien itu apa? Efisien itu adalah mengerjakan pekerjaan. Jadi mengerjakan pekerjaan yang benar itu ya kalau efektif. Kalau efisien itu adalah mengerjakan pekerjaan dengan benar. Jadi ini sesuatu yang benar ya. Ini adalah kalau efisien itu adalah pekerjaan dengan benar ya. Pekerjaan yang benar dengan pekerjaan yang diselesaikan dengan benar ya. Doing the right thing and doing the right ya. Oke teman-teman, selanjutnya adalah kita bahas tentang manajemen secara fungsional. Gimana sih ceritanya manajemen secara fungsional itu? Tadi kita sudah tahu apa itu organisasi, ya. Kemudian apa itu manajemen, ya. Sekarang fungsi-fungsinya manajemen itu apa? Nah, ini adalah dasar bagi teman-teman ketika teman-teman belajar tentang manajemen. Nah, fungsi-fungsi manajemen itu adalah ya kita pertama definisikan dulu yang dimaksud dengan fungsi manajemen itu apa. Fungsi manajemen itu apa? Fungsi manajemen itu adalah serangkaian kegiatan yang dijalankan dalam manajemen berdasarkan fungsinya masing-masing dan mengikuti satu tahapan-tahapan tertentu dalam pelaksanaannya. Jadi, kalau bicara tentang fungsi, teman-teman harus ingat tentang tahapan-tahapan. Ya, itu kata kuncinya. Jadi kalau ada pertanyaan fungsi-fungsi manajemen apa, teman-teman harus ingat tahapan-tahapannya apa. Nah, ini adalah yang dinamakan fungsi manajemen. Nah, fungsi-fungsi manajemen itu menurut Nichols, McHugh, and McHugh itu ada 4. Ya, ada 4 fungsi. Ya. Yang pertama adalah planning. Apa itu planning, teman-teman? Nah, planning itu adalah proses yang menyangkut upaya yang dilakukan
untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Jadi, kata kuncinya adalah di dalam planning itu adalah terkait tentang perencanaan, teman-teman. Ya, bagaimana merencanakan sebuah strategi dan taktik yang tepat ya dalam mencapai tujuan organisasi. Kalau teman-teman misalnya dalam perkuliahan ini, dalam perkuliahan mata kuliah pengantar manajemen ini, teman-teman pengen dapat nilai A, maka teman-teman butuh tahapannya. Yang pertama adalah perencanaan dulu. Teman-teman harus menyusun tuh strateginya gimana, taktiknya seperti apa, supaya teman-teman bisa mendapatkan nilai A, misalnya seperti itu. Itu adalah bagian dari perencanaan. Nah, di antara kecenderungan di dunia bisnis, teman-teman, bagaimana merencanakan bisnis yang ramah lingkungan ini menjadi tren ya. Sekarang itu ada serba hijau ya. Jadi bahan-bahan pokok makanan hijau, kemudian produk-produk hijau dan seterusnya. Banyak sekali ya yang kemarin dilakukan oleh salah satu klub sepak bola Inggris. Dia membuat kaos bola para pemainnya itu dari sampah-sampah laut. Nah, itu bagian dari contoh perencanaan atau planning. Jadi bagaimana ya menyusun strategi agar bisnis itu bisa ramah lingkungan, misalnya seperti itu. Kemudian ada lagi bagaimana merancang organisasi bisnis yang mampu bersaing dalam persaingan global. Bicara tentang persaingan global, pasti teman-teman udah langsung kepikiran tentang bisnis digital misalnya begitu, dan lain sebagainya. Nah, ini planning, oke ya. Planning. Selanjutnya yang kedua adalah organizing atau pengorganisasian. Apa itu pengorganisasian? Ya, saya yakin teman-teman juga sudah tahu, dilihat dari katanya saja sudah kelihatan artinya. Organizing atau pengorganisasian itu adalah proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat. Ya. Jadi setelah direncanakan kemudian diorganisasikan. Ya, jadi taktik atau strategi yang sudah dirumuskan dalam perencanaan itu didesain dalam sebuah struktur. Ya. Struktur apa? Struktur organisasi yang tepat dan tangguh. Kemudian sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif. Dan tentu harus dipastikan bahwa semua pihak dalam organisasi bisa bekerja secara efektif dan efisien dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi. Ya, sama seperti yang saya contohkan tadi, misalnya teman-teman pengen sukses di mata kuliah pengantar manajemen, ya, setelah teman-teman membuat yang namanya strategi dan taktiknya, kemudian teman-teman merumuskan perencanaan taktik yang sudah dirumuskan dalam perencanaan itu tadi. Teman-teman memastikan ya strategi-strategi itu bisa berjalan apa enggak, ya, semuanya bisa berjalan dengan lancar apa enggak, tugas bisa dapat nilai ini, misalnya begitu, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah directing. Apa itu directing? Directing adalah pengimplementasian kalau bahasa Indonesianya. Apa itu pengimplementasian?
yaitu proses implementasi program agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi, serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Ya, jadi teman-teman ini sudah masuk pada tahap implementasi. Kalau di planning tadi teman-teman baru merencanakan strategi, kalau di organizing tadi teman-teman memastikan bahwa perencanaan yang sudah direncanakan bisa berjalan. Sekarang di pengimplementasian atau directing itu adalah implementasi programnya. Ya. Jadi bagaimana teman-teman misalnya dalam satu kelas saling memotivasi agar semua teman-teman bisa sukses dalam mata kuliah pengantar manajemen misalnya begitu. Kemudian yang keempat adalah, yang terakhir adalah controlling. Apa itu controlling? Ya, controlling itu adalah pengendalian, yaitu apa? Proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan tadi bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan. Nah, sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan. Jadi setelah teman-teman melakukan upaya planning, kemudian organizing, kemudian directing, teman-teman melakukan kontrol, ya, memastikan bahwa semuanya bisa terpenuhi sesuai target, ya, meskipun tentu di jalan saya yakin akan ada banyak sekali perubahan, dinamika, dan seterusnya. Maka ini yang disebut dengan fungsi-fungsi manajemen. Apa fungsi manajemen? Ada planning, ada organizing, ada directing, dan controlling. Loh, Pak, saya pernah mendengar loh, fungsi-fungsi manajemen itu nggak hanya 4 ini. Ya, ada yang menyebut ada planning, organizing, leading, controlling. Ada leading berbeda dengan organizing. Terus ada yang ada tambahan staffing, Pak. Ya, ada yang tambahan coordinating. Ya, apalagi ada yang representing dan seterusnya. Ya, intinya adalah sama saja. Ya. Misalnya beberapa literatur memang mengemukakan bahwa ada pengertian yang berbeda tapi memiliki esensi yang sama. Misalnya Griffin ini mengemukakan bahwa manajemen itu adalah planning, organizing, leading, dan controlling. Nah, Griffin berbeda dengan Nickel et al. Ini dalam hal apa? Dalam hal leading. Kalau di Nickel itu organizing, kalau di Griffin itu leading. Nah, maksudnya Griffin apa? Leading itu yaitu mengemukakan, maksudnya dia adalah kepemimpinan itu memiliki pengaruh kuat agar kegiatan manajemen dapat dilaksanakan dengan baik. Bahasa memiliki pengaruh kuat agar kegiatan manajemen dapat dilaksanakan dengan baik, sebenarnya ini sudah sesuai juga dengan konsep directing tadi. Jadi menurut beberapa para ahli ini ya sebenarnya esensinya sama, meskipun dari beberapa para ahli juga menambahkan fungsi-fungsi yang lain. Tapi kata kuncinya hanya 4 ini sebenarnya, di planning, organizing, directing, dan controlling. Nah, maka kesimpulannya adalah teman-teman, manajemen itu ya terdiri dari berbagai proses yang terdiri dari tahapan-tahapan tertentu untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, setiap tahapan memiliki keterkaitan satu sama lain dalam pencapaian tujuan organisasi. Ya, ini kata kuncinya adalah di dalam fungsi manajemen itu terdiri dari berbagai proses. Proses apa? Proses planning and decision making, ya. Planning, kemudian organizing, directing, dan controlling. Ini nanti akan kembali lagi
Nah, proses ini terus berjalan terus sampai pada proses pengambilan keputusan. Setelah melakukan planning, organizing, directing, controlling, kemudian diambillah sebuah keputusan untuk dilakukan planning lagi, organizing, directing, dan seterusnya. Nah, ini adalah tahapan-tahapannya. Ya, apa yang yang melalui tahapan-tahapan ini, yang diproses dengan tahapan-tahapan ini adalah sumber daya organisasi. Ketika organisasi memiliki sumber daya SDM, modal, sumber daya alam, informasi, ini kemudian diolah dalam tahapan-tahapan ini: planning, organizing, directing, controlling, seterusnya, sehingga apa tujuannya? Supaya tujuan organisasi ini bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Ya, kata kuncinya ini teman-teman ya. Jadi fungsi-fungsi manajemen diperlukan agar keseluruhan sumber daya organisasi dapat dikelola dan digunakan secara efektif dan efisien sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Ya, gitu ya teman-teman ya, bisa dipahami. Oke, kita lanjutkan sekarang. Yang kedua, masih dalam pembahasan manajemen secara fungsional. Nah, kegiatan-kegiatan dalam fungsi manajemen itu tentu ya sesuai dengan fungsi manajemen itu sendiri tadi, yaitu ada 4: fungsi planning, fungsi organizing, fungsi directing, dan fungsi controlling. Ya. Nah, kegiatan apa saja yang termasuk dalam fungsi-fungsi manajemen tersebut? Nah, kita masih menggunakan teorinya Nichols, McHugh and McHugh. Jadi kegiatan yang terkait dengan setiap fungsi manajemen itu ada 4. Ya, oke, kita bahas satu persatu ya. Nah, contohnya kegiatannya apa? Misalnya fungsi planning. Ya, pertama adalah fungsi planning. Teman-teman harus ingat bahwa fungsi planning tadi apa? Adalah fungsi perencanaan. Nah, kegiatannya apa? Kegiatannya yang pertama dalam fungsi perencanaan itu menetapkan tujuan dan target bisnis. Ya. Tujuannya apa? Targetnya apa saja? Ini masuk bagian dari fungsi perencanaan. Kemudian yang kedua adalah merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target bisnis tersebut. Nah, tujuan dan targetnya sudah ditetapkan, kemudian dirumuskan. Nah, strategi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tadi apa? Nah, jadi setelah ditetapkan, dirumuskan. Bagaimana caranya? Nggak cuma sekedar bercita-cita, Pak, saya ini pengen bercita-cita menjadi lulusan terbaik di IAIN Salatiga, ya, dengan predikat Kamlut misalnya. Tapi nggak punya rumusan strateginya apa aja. Jadi untuk supaya bisa jadi lulusan terbaik itu gimana, itu nggak punya. Wah, itu kan repot. Maka setelah menetapkan tujuan dan target, nah, teman-teman rumuskan strateginya gimana. Ya, kemudian yang ketiga, menentukan sumber-sumber daya yang diperlukan. Nah, setelah tujuan ditetapkan, strateginya dirumuskan, diinventarisir. Jadi sumber-sumber daya yang diperlukan apa aja? Ya, bisa sumber daya manusianya, sumber daya SDM-nya. Kalau teman-teman tadi pengen jadi lulusan terbaik ya disiapkan sumber daya apanya. Sumber daya manusianya berarti kalian misalnya harus terus belajar dengan bantuan banyak orang, misalnya mengundang guru les dan seterusnya, misalnya begitu ya. Tapi ini pembahasannya organisasi ya. Ini kan contoh secara pribadi saja. Jadi teman-teman belajar sumber daya apalagi, misalnya sumber daya misalnya harus beli buku-buku, kemudian membaca jurnal dan seterusnya. Nah, tadi setelah ditetapkan tujuannya, dirumuskan strateginya, kemudian sudah tahu sumber dayanya apa saja,
Maka selanjutnya dalam fungsi perencanaan, teman-teman menetapkan standarnya atau indikator keberhasilannya apa dalam pencapaian tujuan. Jadi, target ini dikatakan berhasil ketika misalnya penjualan sekian. Misalnya teman-teman dikatakan berhasil dalam menuju tujuan menjadi lulusan terbaik, misalnya teman-teman mendapatkan nilai A dalam mata kuliah pengantar manajemen, itu misalnya begitu. Selanjutnya ya, setelah fungsi planning sudah selesai, teman-teman perlu merumuskan fungsi organizing. Ya, apa itu fungsi organizing? Ya, kegiatan seperti apa? Nah, pertama adalah mengalokasikan sumber daya, ya, mengalokasikan sumber daya, merumuskan dan menetapkan tugas dan menetapkan prosedur yang diperlukan. Nah, ketika sebuah organisasi sudah merencanakan tujuannya, menetapkan strateginya, merumuskan sumber dayanya, standarnya seperti apa, selanjutnya adalah mengorganisasikannya. Caranya gimana? Mengalokasikan sumber daya tadi yang sudah dirumuskan, kemudian dialokasikan. Nah, kemudian merumuskan dan menetapkan tugasnya, menetapkan prosedur yang diperlukannya. Setelah itu, masih dalam fungsi pengorganisasian, organisasi harus menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab. Ibarat teman-teman dalam satu kelas, ini ada yang jadi komting, ada yang jadi sekretaris, ada yang jadi bendara. Supaya apa? Supaya perkuliahannya lancar. Misalnya begitu. Nah, maka menetapkan struktur organisasi ini yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab. Selanjutnya masih dalam fungsi pengorganisasian yang ketiga, yaitu melaksanakan kegiatan perekrutan, penyeleksian, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia. Nah, saya singkat sebagai kegiatan human resource, ya, pengembangan sumber daya manusia. Jadi setelah direkrut, diseleksi, kemudian dilatih, dan dikembangkan sumber dayanya. Kemudian masih dalam fungsi pengorganisasian, yaitu kegiatan penempatan. Kegiatan penempatan itu maksudnya gimana? Kegiatan penempatan sumber daya manusia pada posisi yang paling tepat. Misalnya kalau ada yang kompeten di bidang IT, ya kita taruh di IT misalnya ya. Kalau ada yang kompeten di bidang pemasaran, kita taruh di marketing misalnya. Dan seterusnya. Nah, ini maka perlu ditempatkan pada sesuai tempatnya agar supaya bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya, setelah fungsi planning sudah clear, fungsi organizing sudah clear, adalah fungsi directing. Apa itu fungsi directing? Nah, fungsi directing itu isinya adalah mengimplementasikan proses. Proses apa? Ya, proses kepemimpinan, proses pembimbingan, proses pemberian motivasi misalnya. Ya, ya kan penting itu. Jadi setelah organisasi sudah sudah dialokasikan segala sumber dayanya, maka fungsi-fungsi ini menjadi penting. Ya, proses kepemimpinan, kemudian pembimbingan, pemberian motivasi kepada tenaga kerja. Supaya mereka dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan. Selanjutnya adalah memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan. Nah, ini nih, kalau orang yang punya jiwa jiwa kepemimpinan itu biasanya dia langsung paham, ya, bagaimana tugas yang tepat untuk seseorang, kemudian tugas itu secara operasional bagaimana, itu bisa dijelaskan secara
rutin. Jadi supaya mereka nggak lupa tugas-tugas mereka. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah menjelaskan kebijakan yang ditetapkan. Jadi kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan yang diambil harus dijelaskan secara detail. Nah, setelah fungsi planning, organizing, dan directing, selanjutnya adalah fungsi controlling. Ya, fungsi controlling itu apa? Fungsi controlling atau pengawasan itu yang pertama mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Kuncinya adalah mengevaluasi, ya, setelah proses planning, organizing, directing sudah terlampaui, sudah dilaksanakan, maka dievaluasi keberhasilannya sampai mana, ya, tujuannya bisa tercapai sampai di titik mana, itu perlu dievaluasi supaya nanti untuk mengambil keputusan yang lain, ya, atau keputusan selanjutnya. Nah, terus kemudian mengambil langkah klarifikasi, ya. Maksudnya gimana? Mengambil langkah klarifikasi ini maksudnya adalah mengklarifikasi dan mengoreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan. Kalau memang dalam proses yang dijalankan tadi ternyata ada sesuatu yang tidak efektif, ya, maka kemudian mengklarifikasinya dan mengoreksinya. Misalnya kalau perlu dikoreksi, barangkali ada penyimpangan apa, misalnya ketidakjujuran karyawan atau kesalahan dalam metode pemasaran dan seterusnya. Dan melakukan berbagai alternatif solusi, ya. Setelah dievaluasi, diklarifikasi, ya, maka ambillah sebuah alternatif solusi supaya apa? Untuk menjawab masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan target bisnis, ya. Nah, ini teman-teman nanti bisa menggunakan 4 ini dalam melihat fungsi-fungsi manajemen organisasi bisnis. Misalnya, ini misalnya ya, misalnya tentang, misalnya bisnis itu adalah sebuah universitas misalnya. Ya, ketika teman-teman misalnya punya universitas, ya, lembaga bisnis pendidikan tinggi, ya, universitas, ya, menatap dalam kegiatan perencanaan, teman-teman menetapkan kenapa kegiatan bisnis pendidikan tinggi ini perlu dilakukan, ya, siapa yang akan jadi mahasiswanya, bagaimana keinginan calon mahasiswa, bagaimana universitas yang kita buat itu bisa memenuhi keinginan calon mahasiswa, ya. Terus apa yang ingin dicapai dari kegiatan bisnis pendidikan tinggi ini, ya, dirumuskan dalam tujuan, strategi, dan rencana kegiatan. Ya. Kalau dalam kegiatan fungsi organizing, ketika kita menetapkan berapa banyak mahasiswa yang kita perlukan, ya, berapa banyak dosen yang kita perlukan untuk menjalankan bisnis pendidikan tinggi ini, tugasnya apa saja, ya, karyawannya siapa, dosennya siapa, bagian administrasinya siapa, gitu ya, tugasnya apa saja, termasuk di dalamnya bagaimana mendapatkan karyawan, mendapatkan dosen, gitu ya. Nah, itu bagian dari pengorganisasian. Ya, terus selanjutnya di fungsi directing atau di pengimplementasian, misalnya proses yang dilakukan oleh para dosen, karyawan, ya, atau orang-orang yang bekerja dengan kita, kemudian proses motivasi para dosen dan karyawan supaya mereka bisa bekerja dengan orientasi pada kualitas, misalnya begitu. Kemudian proses bagaimana kita dapat memahami setiap motivasi dan perubahan yang ada pada orang-orang yang bekerja dengan kita, bergabung di universitas kita misalnya. Hingga proses bagaimana kita memahami keluhan-keluhan
yang mungkin disampaikan pada kita. Jadi ini hubungannya dengan karyawan ya. Kemudian selanjutnya adalah di fungsi controlling. Kalau bicara controlling berarti kan pengendalian, pengawasan ya. Jadi misalnya kita melakukan pengecekan apakah para dosen karyawan telah melayani atau mengajar mahasiswa dengan baik. Kemudian apakah ya materi-materi yang disampaikan kepada mahasiswa itu materi-materi yang terbaru. Misalnya begitu. Nah, keseluruhan proses ini ya, itu harus dilaksanakan dalam sebuah organisasi. Ya, fungsi manajemen, tergas dalam fungsi manajemen. Nah, selanjutnya setelah kita tahu fungsi dari fungsi manajemen, selanjutnya kita harus tahu juga fungsi operasional dari manajemen. Itu seperti apa? Ingat teman-teman, tadi adalah fungsi dari manajemen. Kalau sekarang ini adalah fungsi operasional ya. Apa yang membedakan dari fungsi operasional itu? Nah, pada pelaksanaannya, fungsi-fungsi manajemen yang dijalankan menurut tahapan tadi ya, akan sangat berbeda jika didasarkan pada fungsi operasional ini nanti. Bedanya apa? Ya, secara operasional, fungsi perencanaan planning untuk sumber daya manusia akan sangat berbeda dengan fungsi perencanaan untuk sumber daya fisik atau keuangan. Nah, jadi beda kan teman-teman? Jadi kalau fungsi perencanaan planning untuk sumber daya manusia dengan fungsi perencanaan untuk sumber daya fisik atau sumber daya alam itu jelas berbeda. Maka akan berbeda jika dilihat dalam fungsi pengorganisasiannya juga, pengarahannya hingga pengawasannya itu juga akan berbeda terus. Nah, belum lagi jika dilihat dari jenis organisasinya. Kalau yang Pak Saifuddin contohkan tadi adalah misalnya universitas, misalnya organisasi itu berbentuk perusahaan mebel atau dan lainnya. Nah, itu jelas akan berbeda. Ya, bagaimana fungsi perencanaannya, pengorganisasiannya, pengarahannya, pengawasannya, ya itu akan berbeda. Nah, maka dari itu perlu teman-teman ketahui fungsi operasional dari manajemen itu seperti apa. Nah, fungsi operasional manajemen itu ya terbagi menjadi 5. Ya, yang pertama adalah manajemen sumber daya manusia. Ya, apa itu manajemen sumber daya manusia? Nah, manajemen sumber daya manusia itu penerapan manajemen berdasarkan fungsinya untuk memperoleh sumber daya manusia yang terbaik bagi bisnis yang kita jalankan. Dan bagaimana sumber daya manusia yang terbaik ini nanti dapat dipelihara dan tetap bekerja bersama kita dengan kualitas pekerjaan yang senantiasa bertambah di setiap hari. Nah, maka dari itu di manajemen sumber daya manusia kata kuncinya adalah bagaimana fungsi manajemen itu bisa mendapatkan atau memperoleh sumber daya manusia yang baik dan berkualitas. Sehingga nanti ketika ingin mencapai tujuan itu benar-benar bisa mencapai tujuan dengan maksimal. Nah, jika kita berbisnis universitas tadi misalnya ya, maka sumber daya manusia yang terbaiknya adalah mereka yang memiliki keahlian mengajar, kemudian yang dosen yang inovatif, kemudian rapi, gitu ya, ganteng misalnya, itu bagian dari ini juga. Ya. Namun ditunjang oleh inovasi yang penting ya. Inovasi, kreativitas itu penting sekali dalam manajemen sumber daya manusia ini. Nah, jika kita berbisnis restoran akan berbeda. Ya, sumber daya manusianya apa? Sumber daya manusianya ya mereka yang memiliki keahlian masak. Ya. Juga berbeda lagi jika bisnisnya nanti
adalah bisnis perbankan, nah, maka ya yang kita butuhkan adalah mereka-mereka yang ahli dalam akuntansi, ahli dalam pembukuan keuangan, laporan keuangan, dan seterusnya. Nah, beda ya teman-teman antara fungsi manajemen dan fungsi operasionalnya. Ya, kalau operasional ini lebih kepada operasionalisasi organisasinya. Kemudian yang kedua adalah manajemen produksi. Ya, apa itu manajemen produksi? Manajemen produksi adalah penerapan manajemen berdasarkan fungsinya untuk menghasilkan produk yang standar. Ya, menghasilkan produk yang sesuai dengan standar yang ditetapkan berdasarkan keinginan konsumen. Ya, kalau kita bicara tentang perusahaan, apalagi itu membuat sebuah produk, maka standarnya apa? Standarnya adalah berdasarkan keinginan konsumen. Siapa? Karena apa? Karena kita ingin melayani konsumen. Nggak mungkin kita membuat produk yang tidak sesuai dengan konsumen. Nanti siapa yang beli? Kan nggak ada. Nah, maka teknik produksi itu dibuat seefisien mungkin. Nah, kegiatan produksi itu pada dasarnya merupakan proses bagaimana sih sumber daya input itu dapat diubah menjadi produk output berupa barang atau jasa. Ya, intinya di situ sebenarnya. Jadi bagaimana sumber daya input itu dapat diubah menjadi output berupa barang atau jasa yang standar. Nah, tadi kalau bisnisnya adalah bisnis pendidikan tinggi atau universitas, maka bagaimana jadi bahan-bahan atau yang dibutuhkan dalam perkuliahan itu apa saja, misalnya membutuhkan peralatan-peralatan yang canggih, sumber-sumber bahan bacaan yang berkualitas, dan seterusnya. Nah, ini dilakukan secara efisien, namun tetap tercapai kualitas produknya. Misalnya kayak kuliah daring. Kuliah daring ini gimana caranya supaya tetap berjalan dengan efisien, misalnya dengan video pembelajaran seperti ini. Nah, supaya tetap proses pengajaran tetap berlangsung, meskipun ya tentu ada kekurangannya juga karena kita bagaimanapun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Namun ya harus tetap tercapai, kualitas mahasiswanya nanti harus tetap tercapai gitu. Nah, dalam manajemen produksi ini juga nanti termasuk ada nanti ya pemilihan lokasi, ya, layout kegiatan produksi, lokasi penyimpanan hasil produksi, dan lain sebagainya. Kalau dalam perusahaan manufaktur. Nah, selanjutnya adalah manajemen pemasaran. Apa itu manajemen pemasaran? Manajemen pemasaran itu adalah kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang pada intinya itu berusaha untuk mengidentifikasi apa sih sesungguhnya yang dibutuhkan oleh konsumen dan bagaimana cara memenuhi kebutuhan konsumen tersebut. Nah, orientasinya adalah ke konsumen. Konsumen itu sebenarnya butuhnya apa? Nah, terus langkahnya kita gimana untuk memenuhi kebutuhan konsumen itu tadi. Nah, untuk dapat mengidentifikasi apa saja yang dibutuhkan konsumen, maka organisasi itu perlu melakukan riset pemasaran, ya. Misalnya berupa survei tentang keinginan konsumen, atau riset kepuasan konsumen, dan seterusnya. Sehingga pebisnis atau organisasi itu bisa mendapatkan informasi mengenai apa sih yang sesungguhnya yang dibutuhkan oleh konsumen itu. Nah, informasi mengenai kebutuhan konsumen ini kemudian diteruskan ke bagian produksi, ya. Ini jadi nanti setelah kita tahu hasil risetnya apa, kemudian ini akan diberikan kepada ke manajemen produksi.
supaya bagian produksi ini bisa membuat produk yang seperti diinginkan oleh konsumen. Nah, setelah produknya sudah ada, manajemen pemasaran kemudian melakukan kegiatan dalam proses penyampaian produk pada konsumen. Setelah dari manajemen produksi ini, kemudian dikembalikan lagi ke bagian manajemen pemasaran supaya bisa dipasarkan. Jadi dalam proses ini memang ada hubungannya ya, ada hubungannya timbal baliknya. Nah, selanjutnya adalah manajemen keuangan. Apa itu manajemen keuangan? Manajemen keuangan adalah kegiatan manajemen yang berdasarkan fungsinya, yang pada intinya itu berusaha untuk memastikan bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan mampu mencapai tujuannya secara ekonomis. Maksudnya ekonomis gimana? Ekonomis itu adalah tentu diukur berdasarkan profitnya, keuntungannya. Nah, tugas manajemen keuangan ini gimana? Ya, mulai merencanakan dari pembiayaan bisnis yang diperoleh, kemudian bagaimana cara modal yang telah diperoleh tadi dialokasikan secara tepat dalam kegiatan bisnis yang dijalankan. Wow, ini bagian dari yang bidang yang krusial ya teman-teman. Ya, jadi kalau belum ada anggarannya, bagaimana cara memperolehnya? Kalau sudah memperoleh anggarannya, nah bagaimana supaya ini bisa dialokasikan dengan tepat sehingga bisnis itu bisa berjalan dengan baik. Nah, yang termasuk dalam kegiatan manajemen keuangan ini itu bagaimana sih agar dapat dipastikan bahwa hasil alokasi modalnya itu untuk penjualan produk itu dapat selalu melebihi dari segala biaya. Artinya apa? Harus perolehan hasilnya harus lebih besar daripada modalnya. Ya, ini supaya apa? Supaya organisasi ini memperoleh profit, ya, memperoleh profit. Selanjutnya yang kelima adalah manajemen informasi. Ya, apa itu manajemen informasi? Ya, manajemen informasi itu adalah kegiatan manajemen yang berdasarkan fungsinya yang pada intinya itu berusaha memastikan bahwa bisnis yang dijalankan tetap mampu untuk terus bertahan dalam jangka panjang. Jadi bisnis itu tidak sekedar jangka pendek tapi juga jangka panjang. Nah, untuk memastikan itu, manajemen informasi bertugas untuk menyediakan seluruh informasi yang terkait dengan kegiatan perusahaan. Gimana cara memperoleh informasi tersebut? Nah, itu bagian tugas dari manajemen organisasi. Nah, untuk memastikan bahwa informasi itu tersedia, maka perusahaan itu butuh informasi dari internal maupun eksternal. Supaya apa? Supaya kegiatan bisnis yang dijalankan itu bisa beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Kalau sekarang beriklan di radio ya udah, ya mohon maaf ya, sekarang radio peminatnya sudah bahkan mengiklankan di televisi pun sekarang sudah tidak menjadi tren lagi. Sekarang itu iklan itu sudah di YouTube, di media-media sosial. Kenapa? Cobalah teman-teman sendiri. Mungkin persentase bermain Android dengan persentase menonton TV lebih banyak mana? Saya yakin akan lebih di Android. Maka teman-teman mesti ini butuh, maka informasi-informasi seperti ini penting ya. Supaya apa? Supaya perusahaan bisa tetap bertahan ya dalam jangka panjang, bisa eksis terus. Nah, ini teman-teman. Jadi teman-teman sudah tahu ya semuanya apa itu organisasi, apa itu manajemen, apa fungsi dari manajemen, dan fungsi operasional manajemen itu apa saja. Saya yakin teman-teman sudah paham semuanya. Nah, saya ingin menyampaikan kesimpulannya. Jadi dalam perkuliahan hari ini bisa kita simpulkan bahwa organisasi itu memerlukan manajemen untuk mencapai tujuannya.
organisasi apapun itu jelas pasti membutuhkan yang namanya manajemen untuk mencapai tujuan. Nah, kedua, manajemen itu adalah seni atau proses ya. Seni atau proses menyelesaikan sesuatu dalam rangka mencapai tujuan. Lah, prosesnya ini disebut dengan fungsional manajemen atau fungsi manajemen tadi. Apa teman-teman? Ya, ada 4 tadi ya. Planning, organizing, directing, dan controlling. Ya. Selanjutnya, yang ketiga adalah manajemen secara operasional itu ya terdiri dari MSDM, manajemen sumber daya manusia, manajemen produksi, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, dan manajemen informasi. Ya, jangan sampai lupa ya. Kalau ini itu fungsi manajemen planning, organizing, directing, dan controlling. Kalau operasional itu ada manajemen sumber daya manusia, manajemen produksi, manajemen pemasaran, keuangan, dan informasi. Oke teman-teman. Ya, kalau ada yang ditanyakan nanti silahkan tanya di kolom komentar di bawah ini. Oke, selanjutnya adalah post test. Jadi nanti teman-teman silakan mengerjakan kuisnya. Ya, silakan dikerjakan kuisnya. Linknya akan saya share di Twitter saya. Ya, Twitter saya masih ingat kan? Kalau lupa silakan buka video sebelumnya. Ya, kerjakan dengan mandiri. Pastikan Anda mengerjakan dengan mandiri. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya, karena kalau Anda terbiasa mengerjakannya dengan mandiri, Anda secara tidak langsung Anda sudah belajar dengan serius sehingga materi yang saya sampaikan itu benar-benar dapat Anda serap sehingga Anda benar-benar memiliki kompetensi bahwa Anda itu layak untuk mendapatkan nilai yang baik dari perkuliahan ini. Ya, pertama, apa sih yang dimaksud dengan manajemen dan organisasi ya? Mengapa manajemen diperlukan? Nah, mengapa diperlukan? Ya, ini silakan. Tadi sudah saya singgung. Kemudian sebutkan fungsi-fungsi manajemen. Nah, mudah sekali. Yang ketiga, berikan contoh kegiatan yang harus dilakukan dari setiap fungsi manajemen ya pada sebuah bisnis. Tadi fungsi manajemen ada berapa? Contohnya gimana? Contohnya ini adalah bisnis real ya. Misalnya tadi saya contohkan bisnis pendidikan tinggi. Silakan teman-teman nanti cari bisnis apa terserah. Bisnis sablon, bisnis wisata, bisnis apa silakan terserah. Yang penting adalah contoh kegiatan pada bisnis yang real. Kemudian yang keempat, sebutkan fungsi operasional dari manajemen. Nah, ini silakan 4 pertanyaan ini teman-teman kerjakan. Cara menjawabnya silakan buka Twitter saya. Ya. Baik teman-teman, saya pikir perkuliahan hari ini cukup. Sekali lagi jika ada pertanyaan silakan tanyakan di kolom komentar di bawah ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.